ini kita belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema hidup dalam tujuan. Ya, berbicara tentang hidup, ya, saya akan berkata begini bahwa hidup itu diibaratkan sebuah perjalanan. Ya, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Ya, ketika berbicara tentang sebuah perjalanan, tentu ada tujuan yang akan kita capai. Jika kita menempuh sebuah perjalanan tanpa kita tahu tujuan, maka kita, yang pertama, kita nggak akan sampai kemana kita akan berhenti. Dan kita tidak tahu juga apa yang akan kita lakukan setelah kita menempuh perjalanan. Ya. Siang tadi saya berangkat dari Ketapang, saya punya tujuan bahwa saya akan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Kalau tujuannya jelas, maka yang saya lakukan juga jelas. Yang saya persiapkan itu jelas. Kalau saya dari Ketapang berangkat naik travel sampai ke Teluk Batam, saya tanpa punya tujuan, tentu saya nggak tahu nanti sampai sini saya mau ngapain, saya mau lakukan apa, saya tidak mengerti. Tetapi ketika saya menempuh perjalanan dan saya tahu tujuan saya, maka saya akan mempersiapkan diri. Saya akan jauh lebih baik lagi. Ya, beberapa minggu yang lalu, ya, sebelum berangkat ke Melawi, ya, saya ini kalau udah mau pergi lama, ya, jadi saya itu harus persiapkan apapun, ya, kebutuhan untuk anak-anak di rumah, ya, termasuk makanannya lah yang paling indah. Saya harus siapkan yang mentah, yang setengah jadi. Ya, kalau dalam jangka waktu lama ada stok yang mentah yang harus mereka kelola, tapi ada juga yang setengah jadi. Ada juga sebelum saya berangkat hari itu saya siapkan untuk langsung mereka makan. Ya, ketika saya mempersiapkan, ya, selama 1 minggu saya tinggal, saya pergi pagi ke pasar itu saya bingung apa sih yang saya belanja, apa aja sih yang bisa saya masak setengah jadi untuk ada di kulkas. Apa yang harus saya siapkan bahan mentah yang agak awet supaya ada di kulkas dalam jangka waktu seminggu. Ya, ketika saya pergi, saya ngerasain sendiri ketika saya sampai pasar saya bingung apa ya yang saya mau belanja. Ya, ini berbicara tentang apa yang kita belanja. Ya, yang saya belanja bingung. Ya, kenapa? Yang pertama saya memang nggak catat. Saya melihat kondisi pasar. Ketika melihat kondisi pasar itu kan berubah dari bayangan saya. Ya, saya pikir saya akan belikan ini, ternyata di pasar nggak ada. Jadi saya harus berubah keliling hampir 1 jam saya ke pasar. Ya, waktunya lama. Tapi kalau saya berangkat dari rumah, saya punya tujuan yang jelas. Saya mau beli ayam, saya mau beli kentang, sekian, saya bisa langsung menuju. Tetap saya karena saya punya langganan. Jelas. Dan itu justru mempersingkat waktu. Ya. Demikian juga dengan hidup kita. Ya, hidup kita dirancang oleh Tuhan dengan sebuah tujuan. Ya. Dalam Yesaya 43 ayat 7, next silakan. Ini udah slide yang ketiga. Yesaya pasal 43 ayat 7, firman Tuhan berkata, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Perhatikan ayat ini. Kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita bukan karena suka-sukanya mamah kita, papa kita. Tidak. Tapi semua itu ada tujuan yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Agar hidup kita memuliakan Dia. Dan yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya. Jadi kita dijadikan, diciptakan oleh Tuhan ada dalam keinginan Tuhan. Dan keinginan Tuhan yang utama adalah agar hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan buat kita secara pribadi, sudahkah hidup kita memuliakan nama Tuhan? Sudahkah hidup kita berikan bagi Tuhan? Atau sebaliknya, hidup kita untuk diri kita sendiri, untuk kesukaan kita sendiri? Ya, ada banyak kita seringkali hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ya, kita punya tujuan, kita punya rancangan. Bukan tidak boleh kita punya rancangan, tetapi sudahkah rancangan kita ini sama dengan apa yang Tuhan rancangkan buat kita?
Dan tentu ini tidak mudah. Ketika kita merancangkan sesuatu atas hidup kita, atas anak-anak kita mau tanya dulu sama Tuhan. Ya. Saya dulu punya cita-cita mau jadi dokter. Ya. Itu keinginan saya. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk jadi gembala. Tidak pernah. Tapi dengan segala proses yang Tuhan kerjakan, Tuhan mau saya sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya. Jatuh bangun berat yang harus saya lakukan, yang harus saya jalanin. Ya. Dan untuk mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan itu tidak mudah. Ya. Kita harus siap untuk merelakan diri kita untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan berkarya buat kita, dan itu tidak mudah. Ya, saya sudah ngalamin. Ya, berat. Komplain sama Tuhan, sudah banyak komplain sama Tuhan. Nego sama Tuhan, udah. Tapi tetap jawaban Tuhan, aku mau engkau menjadi apa yang kukehendaki, bukan melakukan apa yang kukehendaki. Ya. Ketika menjadi guru, saya pengen jadi pegawai negeri. Ya, pegawai negeri itu gajinya tetap. Ya Bu Veronica ya, gajinya tetap. Mau COVID nggak COVID tetap. Ya, waktu COVID banyak guru-guru swasta gajinya separuh, dipotong oleh pihak sekolah. Tapi kalau pegawai negeri tetap, mau angin mau badai tetap. Ya. Ada gaji 13. Enak ya? Kalau pengusaha pasang surut. Ya. Jadi hamba Tuhan pasang surut. Ya. Itu dulu saya pengen jadi pegawai negeri. Pengen ya hidupnya itu udah pasti terjamin setiap bulan. Tapi Tuhan juga tidak bawa saya sampai di titik untuk menjadi bagian itu. Sampai Tuhan katakan, selama engkau ada di Kalimantan, aku yang pelihara engkau. Ya. Setelah almarhum dipanggil oleh Tuhan 3 bulan, saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku pengen jadi pegawai negeri Tuhan. Saya bilang, Tuhan katakan, selama ini engkau yang pelihara aku. Saya bergumul 3 bulan, dan di saat itu Tuhan jawab, ya, untuk saya tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Saya datang ke sekolah, saya temui kepala sekolah, dan saya katakan saya akan resign setelah menyelesaikan tahun ajaran ini. Wah, kaget kepala sekolah, kenapa ibu, kan udah enak. Ya, ibu kan sedang diurus sertifikasinya oleh kantor di Kemenak. Enak. Data ibu sudah diminta itu, tinggal dilaporkan ke dinas pendidikan. Ya. Tapi saya bilang, saya sudah berdoa 3 bulan. Kepala sekolahnya Muslim. Saya sudah berdoa 3 bulan Pak. Jadi saya putuskan, saya akan resign. Saya akan selesaikan tahun ajaran ini. Tinggal 3 bulan lagi. Ya. Hidup dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan tentu tidak mudah. Di hari ini kita akan belajar ya untuk mengerti apa sih tujuan Allah menciptakan kita ketika kita ada di bumi ini. Ketika kita ada di Teluk Batam, Tuhan punya tujuan. Ya, bukan sebuah kebetulan. Saya katakan hidup kita bukan kebetulan, tapi semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Hal yang pertama, apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita? Yang pertama yaitu agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Allah menjadikan kita ini menurut gambar dan rupa Allah. Ya.
bukan mirip mukanya, bukan mirip jenggotnya, bukan mirip stylenya, bukan. Tetapi kita harus serupa dengan sifat-sifat Allah. Ya. Ketika kita meneladani ya dengan sifat-sifat Allah, maka Tuhan mau pakai kita ketika kita berada di bumi ini. Ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Apa aja sih sifat-sifat Allah? Ada sifat-sifat Allah itu yang unik ya. Sifat-sifat Allah itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yaitu Allah Maha Hadir. Ya. Allah kita itu adalah Allah Maha Hadir. Dimanapun dia berada, di segala tempat dia ada. Dulu ketika kecil saya berpikir bahwa ketika saya minta Tuhan, aku ada di sini. Tuhan, Engkau menjaga aku. Ya, saya dulu sampai berpikir, teman saya juga berdoa, Tuhan jaga saya. Saya pikir Tuhan itu capek, ya. Lompat sana, lompat sana, lompat sana. Setelah saya mengerti, ternyata Allah kita adalah Allah yang Maha Hadir. Dia ada di segala tempat. Dia hadir di setiap kita yang membutuhkan Dia. Dan ini adalah sifat Allah. Dan kita tidak bisa seperti Allah dalam hal ini, ya, menjadi Maha Hadir. Bicara kata Maha berarti lebih, ya. Dia bisa melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh manusia. Sekalipun manusia itu hebat. Dan Allah juga adalah Allah yang Maha Tahu. Ya. Ini sifat Allah. Sebelum kita berdoa, Tuhan tahu kok. Ya. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permohonan kita. Tuhan tahu. Sebelum kita meminta, sebelum kita cerita, Tuhan tahu. Karena Dia Maha Tahu. Ya. Kalau begitu kita nggak perlu doa, kita nggak perlu minta sama Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan mintalah, maka kepadamu akan diberi. Ya. Meskipun Allah kita Maha Tahu, tapi kita mau jadikan Dia Allah kita sebagai Bapa yang tempat kita bisa bercerita, tempat kita untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan dari hati kita. Ya. Siapa lagi? Kalau bukan Dia, tempat untuk kita menyampaikan isi hati kita. Kalau manusia terbatas. Ya. Kalau manusia bisa hari ini oke, besok bisa berubah. Ya. Manusia terbatas, tetapi Tuhan yang tidak pernah terbatas itu selalu ada bagi kita. Dia Maha Kuasa. Ya. Dan kemahakuasaan Allah ini tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dan ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah yang unik, sifat-sifat Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun, tentu, ya, ini mewujudkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan setiap umat manusia, termasuk kita, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu Saudara. Dia berkuasa atas kehidupan kita, dan Tuhan mau tunjukin bahwa Dia yang berkuasa itu, Dia sanggup menolong kita untuk menjadikan sesuai dengan apa yang dirancangkan, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Lalu sifat-sifat apa aja sih yang harus kita miliki? Ya. Sifat-sifat Allah yang harus kita miliki, yaitu baik. Ya. Allah kita adalah Allah yang baik. Ya. Mungkin kita melihat, oh iya Dia juga baik kok. Sejauh mana kebaikannya? Baiknya sudah sama belum seperti Allah yang kita sembah, seperti Tuhan kita. Dan kebaikan Tuhan itulah yang harus kita miliki. Kasihnya, kasih Tuhan yang tidak memperhitungkan apapun, kasih Tuhan yang tidak menuntut balas. Bagaimana kasih kita? Ya, kasih kita seringkali masih menuntut balas. Ketika kita boleh mengasihi orang lain, kita bisa kecewa. Ya, satu teman bercerita dengan saya seperti ini. Ya, suatu saat ketika punya masalah, mulai keluar kata-katanya seperti ini.
dia dulu sering saya tolong. Ya. Tapi sekarang saat saya berada dalam sebuah himpitan, jangankan mau membela saya, melihat saya, telepon saya, hubungin saya aja nggak mau. Ya, padahal saya melihat orang ini tuh kayaknya baik deh. Ya, tapi ternyata bicara tentang kasih masih diperhitungkan. Ya. Kembali tujuan Allah menciptakan kita agar segambar dan serupa dengan Allah. Biarlah kasih kebaikannya itu boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kesabarannya, bagaimana Tuhan itu begitu sabar dengan kita saat kita mengecewakan Dia. Berapa kali kita mengecewakan Tuhan? Berapa kali kita tidak setia sama Tuhan? Tapi Dia begitu sabar mengangkat kita, begitu sabar membawa kita kembali kepada Dia. Kita berhadapan dengan anak kita kadang habis kesabaran, sampai hilang kesabaran. Tapi Allah kita tidak pernah habis kesabaran dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Terus Dia mengangkat kita kembali, Dia membawa kita kembali. Ya. Dan Allah kita, Allah yang tidak mudah untuk menghukum kita. Dia tidak mudah murka kepada kita kalau udah kelewatan banget. Kalau udah kelewatan baru Tuhan murka kepada kita. Berapa banyak ya, berapa kali bangsa Israel sering kali membuat kesalahan, bahkan menyakiti hati Tuhan, menduakan Tuhan, termasuk kita. Tapi Tuhan gak datang tiba-tiba turunkan petir jeder untuk melahap kita, enggak. Tapi dengan penuh kesabaran, ya, dengan pelan-pelan mendidik kita, ya, cubit kita pelan-pelan supaya kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Berbicara untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus butuh waktu, butuh sebuah kerelaan hati untuk kita mengerti, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan ini butuh proses. Ya. Siapkah kita dalam sebuah proses di dalam perjalanan kehidupan kita? Ya. Dan tentunya kita harus rela dibentuk, kita harus rela dididik oleh Tuhan, bahkan kita dihajar oleh Tuhan dengan setiap peristiwa demi peristiwa. Saya bukan orang yang sabar, tapi dengan setiap peristiwa Tuhan membawa saya untuk agak sabar. Sampai hari ini belum sempurna juga sabarnya, ya. Sampai kalau udah habis batas kesabaran saya cuma diem, ya, cuma tarik napas saja. Ya. Dan ini belum sempurna. Ketika saya berdiri di sini saya belum sempurna untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi bukan berarti bahwa saya harus berhenti, tidak. Saya harus terus berjalan untuk menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan, peristiwa demi peristiwa yang Tuhan kerjakan, sehingga saya semakin mengikis setiap keakuan ketidakbenaran di dalam diri saya untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dan inilah tujuan Dia menciptakan kita. Mari sama-sama, ya, kita semua jemaat Tuhan, mari, ya, kembali kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, miliki sifat-sifat Allah, karena Dia menciptakan kita. Dia punya tujuan agar kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kota Teluk Batang ini. Ya, karena lewat hidup kita, orang lain akan lihat siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, mungkin hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, ya, kita melakukan itu. Ya. Hal yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan kita? Yang kedua, agar hidup kita bergerak atau berkarya
Lewat ayat yang ke-24, ayat yang selanjutnya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata supaya mereka berkuasa. Jadi ada satu tanggung jawab yang Tuhan berikan buat setiap kita manusia. Dan ketika kita diberikan tanggung jawab, Tuhan mau kita mengerjakannya. Tuhan mau kita berkarya. Manusia diciptakan bukan untuk berdiam, ya, tapi dikasih tanggung jawab oleh Tuhan. Disuruh bekerja, disuruh melakukan sesuatu, ya. Jadi kalau kita hidup hanya diam saja tidak melakukan sesuatu apa-apa, berarti kita belum memenuhi dengan tujuan Tuhan. Ya, untuk apa? Kalau Tuhan ciptakan kita hanya untuk diem. Mendingan kita dijadikan patung, ya toh? Lebih baik kita dijadikan patung, karena patung nggak bisa bergerak apa-apa. Tapi Tuhan menjadikan kita pribadi yang hidup, pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan, supaya kita bergerak, supaya kita berkarya, kita melakukan sesuatu bagi Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam profesi kita, apapun yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan mau agar kita bekerja. Ya. Ada banyak orang berdiam diri atau kasarnya itu bermalas-malasan. Ya. Orang yang bermalas-malasan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Enggak bisa. Ya, kita harus bergerak, kita harus melakukan sesuatu. Demikian juga dengan setiap keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita mengerjakan keselamatan, hidup baru yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita mau kerjakan, kita mau lakukan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Kita boleh jangkau jiwa, kita boleh melakukan sesuatu menjadi berkat buat orang lain. Ya, gereja Tuhan yang ada di tempat ini sudah melakukan beberapa hal, ya, untuk menjadi berkat buat Teluk Batam. Lakukan terus itu dengan momen-momen yang ada, ya, melalui pelayanan, melalui gereja Tuhan yang ada di tempat ini, terus lakukan, ya. Karena keselamatan itu bukan hanya bagi kita saja, tapi kita lakukan bagi orang lain, supaya orang lain juga boleh menikmati apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, ya. Lalu bagaimana supaya kita boleh mencapai sebuah tujuan, ya. Tujuan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita tentu harus kita lakukan, ya. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, firman Tuhan katakan, sebab aku tidak berlari. Seorang atlet itu kalau lari ada tujuannya, ada garis finishnya. Ya, kalau kita lari tanpa tujuan, maka kita tidak akan pernah sampai. Ya, kita nggak akan pernah sampai. Lari terus. Ya, tapi kalau kita tahu tujuan kita adalah di garis finish, maka sekian menit kita akan berhenti. Kita akan tahu, ya, berapa waktu yang sudah kita tempuh itu seorang pelari. Demikian juga firman Tuhan katakan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya. Jadi seorang petinju itu nggak bisa sembarang pukul. Dia harus tahu titik lemah daripada musuh, ya, lawannya, sehingga dia boleh jadi pemenang. Dia bisa kalahkan lawannya karena dia punya titik yang menjadi fokus dia, ya. Mungkin titik kelemahannya mungkin di lehernya, ya. Petinju akan cari tahu apa yang menjadi titik kelemahan dari lawannya. Kalau dia bertinju babu, lawannya masih seger, dia udah capek dan lemes. Kenapa? Tenaganya udah habis, dikuras untuk dia melawan lawannya. Ya. Dan ketika dia lakukan hal ini, maka dia tidak akan jadi pemenang. Ya. Rasul Paulus berkata seperti ini dalam firman Tuhan.
Ya, untuk menjadi pelari, untuk menjadi petinju yang bisa mencapai sebuah tujuan, bisa menjadi pemenang, ada hal yang harus dilakukan. Ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku. Ya, firman Tuhan katakan aku melatih tubuhku. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yaitu berlatih. Ya. Kita harus terus berlatih. Ya. Kita harus kalau gagal kita ulang lagi besok. Kita latihan lagi sampai kita bisa. Ya. Kemarin tim Pesparawi PSDC ya, latihannya waktu nyanyi pertama donya salah. Kemudian yang kedua kan gak mungkin lagi dia salah lagi. Dia akan jauh lebih baik lagi. Ya, dan terus berlatih. Berapa lama Mas Andre latihan? 5 bulan. 5 bulan latihan. Juara berapa Mas Andre? Juara 2 dari belakang. Puji Tuhan, itu masih juara itu. Itu sudah berlatih loh selama 5 bulan. Ya. Udah sedemikian dia berjuang untuk berlatih. Tapi tujuan udah sampai kok ke Melawi. Tujuan sudah sampai ke Melawi, enggak sesat. Ya. Butuh sebuah latihan yang harus kita lakukan. Dan untuk menjadi serupa seperti Kristus, tentu kita harus terus melatih diri kita, latihan terus. Hari ini nggak bisa, besok diulang lagi. Ya, tapi ingat untuk ulang lagi itu tesnya berulang kali. Ya, yang sekolah tuh ada remedial terus sampai benar-benar nilai kita sudah tepat dengan nilai yang ditetapkan oleh sekolah, maka Tuhan berkata sudah cukup. Ya, sekarang pelajaran baru lagi. Ya. Ibu guru kan begitu, kalau kasih soal anaknya masih remedi diulang terus sampai guru itu bosen kasih soal. Kalau udah bosen dia bilang ya udah lulusin aja. Ya. Bawa itu bunga anggrek ke rumah, saya kasih ini nilai. Ya. Saking gurunya udah capek kasih remedial. Ya. Tapi Tuhan kita, tadi saya katakan Tuhan kita tuh sabar, nungguin kita terus sampai kita benar-benar dalam latihan itu kita mencapai nilai yang Tuhan katakan cukup nak. Oke, aku berkenan kepadamu. Ya, jadi latihan terus sepanjang hidup kita harus latihan terus. Yang kedua, bagaimana supaya kita mencapai tujuan? Kita harus, firman Tuhan katakan, dan menguasai seluruhnya. Ya, kita harus banyak menguasai diri. Ya, penguasaan diri ini salah satu buah roh. Ya, sudahkah kita memiliki penguasaan diri? Menguasai diri saat kita diperlakukan gak adil, gimana? Diem? Atau tarik celana cincing-cincing, kita samperin dia? Ya. Manusia kita tuh seperti itu. Dengar yang gak enak kita samperin. Ya. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Sini, gua hadepin. Itu kita. Betul gak? Itu kita. Bisa gak kita menguasai diri kita? Ya. Ketika kemarin ada di Melawi, ya, saya ini dipercayakan jadi bidang rohani. Saya tanya, kalau saya ikut, saya dapat tugasnya apa? Ibu pendeta di bidang rohani. Ya, pokoknya berkaitan dengan kegiatan rohani itu ibu pendeta yang handle. Oke, saya bilang. Termasuk ya kasus-kasus di dalam para kontingen, ya. Pagi-pagi dia cari saya. Saya pikir kenapa? Ada salah satu kontingen tuh yang marah dia. Ya. Bu pendeta, ini 2 jam lagi udah mau tampil, ya kan? 2 jam lagi udah mau tampil. Sebagian udah cantik-cantik, ya, karena udah bersanggul, udah pakai baju, udah bagus. Saya ini udah kepancing mau marah nih. Tapi saya ingat, saya hanya bilang ini,
tinggal 2 jam lagi tampil. Stop ya, saya bilang stop. Saya masuk satu kamar, satu peserta. Saya hanya tanya begini, kenapa? Saya bilang, siapa yang suruh? Saya bilang itu. Saya nggak tahu Bu Pendeta, saya disuruhnya begini-begini, jadi saya ikut. Oke, masih ada waktu 2 jam. Jadi 1 jam ya sebelum kita berangkat, rapikan dulu rambutnya. Pergi ya sana, saya bilang gitu. Masih ada waktu 1 jam. Saya bilang gitu. Kemudian yang lainnya, aduh, untung ada pendeta. Dalam hati saya, aku mau marah juga. Ya, kita udah ngatur, saya udah bangun itu 2:30, membangunkan semua peserta untuk pergi ke salon make up. Jam 3 mereka harus berangkat ke sana. Mereka jam 3 harus bangun. Ya, 3:30 sudah berangkat ke salon. Ya. Orang kalau kurang tidur, saya kalau kurang tidur, ini sepaminya sampai di sini. Mau marah juga. Jadi saya belajar Tuhan, saya bilang gitu. Tapi belum lulus-lulus juga untuk menguasai diri. Ya. Tuhan punya tujuan atas kehidupan kita, dan saat kita mau capai tujuan itu, kita harus latih, kita harus kuasai diri kita. Ya. Amarah, ya, hal-hal itu yang membangkitkan diri kita, ya, untuk kita serang orang lain, itu harus kita rem. Ya. Butuh perjuangan, ya. Kita sendiri yang harus injak itu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sendiri, nggak harus tunggu orang lain, tapi kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah dalam tujuan Tuhan. Ya. Ketika hidup kita ada dalam tujuan Tuhan, mari melakukan dengan maksimal. Mungkin kita nggak sempurna, tapi kalau kita lakukan dengan maksimal apa yang ada pada kita, dengan kemampuan kita, dengan hikmat yang Tuhan taruh buat kita, maka kita dapat persembahkan bagi Tuhan dan sesama. Kita dapat persembahkan bagi Tuhan. Kita dapat memberikan sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, oleh sebab itu, waktu ini, kesempatan yang masih ada, terus latih diri kita. Tuhan jadikan aku untuk segambar dan serupa seperti Kristus. Ya, jangan ikuti keinginan daging. Ya, tanggalkan tuh keinginan-keinginan daging dalam diri kita, dan kita mulai kekang diri kita, kita kuasai diri kita, kita tinggalkan semua keinginan-keinginan itu, sehingga kita terus menjadi pribadi yang sesuai serupa seperti Kristus, sesuai dengan gambarannya. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita boleh kembali, ya, menjadi apa yang menjadi keinginan Tuhan, segambar dan serupa, maka kita akan dikembalikan kepada perancangan Tuhan. Kita rindu bahwa kita semua, ya, menikmati hidup kita, menikmati setiap perjuangan kita, dan jangan pernah kita menyerah. Sebelum kita menutup mata, jangan pernah kita menyerah. Amin.